tema yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini ayat sebagai pembuka di bab ini, dan memang berkaitan juga ayat inilah sebagai dasar hukum kenapa ada ganjaran khusus bagi orang-orang yang mampu melaksanakan sholat, yang ada kekhusyuan di dalam sholatnya. Mari kita lihat dari penggalan ayat Al-Quran tadi. Qad aflahal mu'minun. Al-ayatu fatihatun suratil mu'minun. Jadi ayat yang tadi kita baca itu merupakan ayat pembuka, ayat pertama dalam surah Al-Mu'minun. Wa qad ada lafadz qad di awalnya, qad aflaha. Kalau dalam ilmu bahasanya, ya, qad ini disebut sebagai huruf penguat, tahqiq atau taukid. Dia penguat dari fi'il yang akan disebutkan setelahnya. Nah, di sini ada qad aflaha. Aflaha yuflihu iflah, artinya sukses, berhasil, begitu, berjaya. Kalau biasanya bahasa orang-orang ahbab, orang jamaah-jamaah bilang aflah itu adalah berjaya. Nah, Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, akan sukses, telah berjaya. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kriterianya apa? Siapa yang dimaksud orang mukmin yang sukses di hadapan Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana orang-orang mukmin itu di dalam salatnya khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Nah, ini menjadi dasar awal yang kita sampaikan dari ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita masuk kepada keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a fayusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Jadi dari hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ma min ahadin, tidaklah dari salah seorang kalian. Siapa yang dimaksud? Ai kulli muslimin, setiap orang muslim, siapapun dia. Yatawaddau, yang kalau misalkan dia berwudu, melaksanakan wudu, tentu pembahasan wudu udah lewat, yang mana wudu tidak hanya sekedar wudu. Maka di sini dijelaskan fayutimmal wudu'a bi adabihi wa arkanihi, yaitu orang muslim yang berwudu dengan menyempurnakan wudunya, dengan melakukan adab-adab berwudu, begitu juga dengan rukun-rukun wudu yang wajib-wajib dibasuh. Nah, siapa orang muslim yang melakukan wudu dengan kesempurnaannya? Fayuhsinul wudu'a, maka hendaknya dia kemudian menyempurnakan wudunya. Fayusalli rak'atain, setelah wudu, sempurna wudunya, dia sholat 2 rakaat. Nah, secara tidak langsung ini hadis menjadi dasar adanya sholat sunnah wudu.
Jadi setelah wudu kita itu sunnah melakukan solat 2 rakaat. Namanya sunnah wudu. Nah biasanya kalau orang-orang yang ke masjid itu digabung niatnya. Setelah wudu kemudian mau masuk ke masjid, sebelum melakukan tahiyatul masjid itu ada yang menggabungkan, ada juga yang memisahkan. Makanya tidak heran Pak Bu ketika ada orang datang ke masjid, solat sunnah 2 rakaat, selesai solat lagi dia. Itu bisa jadi dia memisah antara sunnah wudu dengan tahiyatul masjid. Boleh digabung? Boleh juga. Ketika masuk ke masjid, niatnya langsung digabung. Solat sunnah tahiyatul masjid, begitu juga dengan sunnatul wudu, raka'ataini lillahi ta'ala. Langsung solat 2 rakaat. Jadi rugi Pak Bu. Kemarin juga kalau tidak salah pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Solat sunnah yang jumlahnya sama, jenis solatnya sama, itu bisa kita gabungkan. Jadi rugi kalau tidak kita lakukan. Nah kata Rasulullah, kalau orang yang wudu tadi sudah sempurna wudunya, kemudian dilanjutkan dengan solat sunnah wudu 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi, yang mana dia fokuskan biqalbihi dengan hatinya, wa wajhihi, yaitu zahir badannya, wajahnya itu menghadap ke kiblat semata-mata karena Allah, illa wajabat lahul jannah. Siapa orang yang melakukan wudu secara sempurna, kemudian solat sunnah 2 rakaat, niatnya karena Allah, khusyuk di dalam hatinya ketika solat, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Ini resep lagi Pak Bu untuk mendapatkan surga Allah, ringan. Habis wudu, sempurnakan wudu kita, solat sunnah 2 rakaat, niatkan solat sunnah wudu, khusyukkan hati kita, khusyukkan zahir diri kita menghadap Allah semata-mata karena Allah, wajabat lahul jannah, dapat kita surga Allah. Mudah-mudahan kita amalkan ini Pak Bu ya. Itu untuk hadis yang pertama. Kemudian di dalam hadis ini kenapa Nabi mengatakan yuqbilu biqalbihi? Kenapa harus hati yang difokuskan ketika kita sholat? Ada apa sebenarnya? Ay yalhadhu rabbahu bijalalihi. Maksud fokus khusyuk hati kita ketika sholat, yang dimaksud itu saat kita sholat adalah kita seakan-akan memikirkan zatnya Allah itu penuh dengan kemuliaan. Bagi kita Allah segalanya. Itu maksud daripada khusyuk ketika di dalam sholat. Kemudian wa yar'ahu bikamalihi, dan juga melihat zatnya Allah itu betul-betul dengan penglihatan kesempurnaan. Allah enggak punya cacat, Allah enggak punya kekurangan, Allah maha mampu, Allah maha besar. Itu yang tertanam dalam hati kita ketika kita sholat. Kemudian wa yamla'a qalbahu bi khasyatihi. Begitu juga ketika kita sholat, termasuk kriteria kata-kata daripada khusyuk dalam sholat adalah memenuhi hati kita dengan rasa takut kepada Allah. Wa yaqifu ala ibadatihi. Begitu juga ketika beribadah kepada Allah, betul-betul merasa hanya antara dia dengan Allah. Itulah khusyuk Pak Bu. Kalau ada orang khusyuk ketika berjamaah saja, itu bukan khusyuk namanya. Justru yang nampak betul khusyuknya ketika seseorang sholat sendiri betul-betul khusyuk. Ketika dia berjamaah kelihatan agak biasa-biasa saja. Itulah biasanya orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tapi kadang kita sebaliknya. Kalau sendiri gerasak gerusuk sholat kita, main hantam-hantam saja. Sujud langsung bangun, sujud lagi, kayak mau salto modelnya. Itu kalau kita seorang. Begitu berjamaah ada orang baru agak di slow motion kan, Allah. Nah itu bukan khusyuk Pak Bu. Itu bukan maksud khusyuk. Sebagaimana di dalam kitab Tanbihul Mughtarin, Sayyidina Umar bin Khattab saat melihat ada seorang pemuda yang mau sholat dekat dia, maka saat itu Sayyidina Umar melihat orang itu mau sholat, pundaknya itu kayak ditunduk-tundukin begini. Ketika mau sholat, mau berdiri, pundaknya seakan-akan ditunduk-tundukkan. Kenapa? Karena ada Sayyidina Umar.
Maka apa kata Sayyidina Umar kepada laki-laki itu? Irfa raqabatak. Angkat bahumu. Jangan kau tunduk-tundukkan, maksudnya begitu. Tegakkan. Fa innamal khusyu' laisa fir raqabah wa innamal khusyu' fil qulub. Kata Sayyidina Umar, yang namanya khusyuk itu bukan letaknya di pundak, tapi yang namanya khusyuk itu ada di dalam hati. Artinya apa? Sayyidina Umar negur. Beliau tahu ini orang mau caper karena sholat di depan Sayyidina Umar. Betulkan pundakmu, kata Sayyidina Umar. Yang namanya khusyuk itu dalam hati, bukan digerak-gerik gitu. Allahu Akbar. Kadang ada orang usolli fardhu maghrib, untuk menampakkan di depan orang. Apa manfaatnya? Nah, ini teguran langsung dari Sayyidina Umar. Tidak perlu yang kayak gitu. Kenapa? Yang namanya khusyuk itu di dalam hati. Badan kita ketika mau sholat tidak tunduk-tunduk amat, tidak masalah. Yang penting hati kita tunduk di hadapan Allah. Begitu Pak Abu ya. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi simple sekali. Kalau kita mau mendapatkan surganya Allah, wudu dengan sempurna, kemudian sholat sunnah wudu. Niatkan karena Allah, khusyuk solatnya karena Allah, wajabat lahul jannah, maka kita akan peroleh surganya Allah. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, anna rajulan dakhalal masjidah, sesungguhnya ada seorang laki-laki masuk ke masjidnya Rasulullah. Wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun, dan Nabi saat itu adalah orang yang sedang duduk fi nahiyatil masjid, di samping, di ujung daripada masjid. Kalau kita sekarang mungkin teras masjid, begitu Pak. Nah, saat itu Nabi duduk agak di teras masjid. Fasalla, kemudian laki-laki tadi yang datang ke masjid Rasulullah salat. Summa jaa fasallama alaih, selesai dia melaksanakan salatnya, datang dia kepada Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada orang itu, wa alaikas salam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam, kata Rasulullah, balik ke solatmu, sesungguhnya kau belum solat. Maka dengan rasa heran, pemuda itu pun tidak mau banyak tanya. Ya, pemuda itu tidak mau banyak tanya. Fasalla, maka dia langsung solat lagi. Solat lagi pemuda itu. Summa ja'a fasallama. Setelah solat untuk yang kedua selesai, datang lagi kepada Rasulullah mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian faqala, Nabi juga menjawab dengan hal yang sama. Wa alaikas salam farji' fasalli. Balik, ulangi solatmu, kata Rasulullah. 2 kali ini Pak, disuruh ulang sama Nabi. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau itu belum solat, kata Rasulullah. Faqala fi tsaniyah, maka pemuda itu kembali lagi, au fitali taliha, au fillati taliha. Kemudian dihitung itu ada 3 kali terjadi. Maka setelah sampai yang solat ketiga kali, datang lagi kepada Rasulullah, dibilang gitu lagi, irji' fa innaka lam tusalli, ulangi solatmu, kau belum solat. Maka udah 3 kali hal itu terjadi, baru pemuda itu mengatakan, alimni ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku solat yang betul tuh kayak mana. Bahasa kita tuh begitu. Maka faqala, Nabi bersabda, idza kumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau kamu mau solat, sempurnakan wudu'mu. Itu yang pertama, kata Rasulullah. Summa, kemudian kata Nabi, istaqbilil qiblata fakabbir. Habis kau wudu, berdirilah menghadap kiblat, kemudian bertakbiratul ihram, kata Nabi. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu dalam solatmu, bacalah ayat-ayat atau surah-surah yang mudah bagimu, yang gampang bagimu. Summarka' hatta tatma'inna raki'an. Setelah engkau sudah baca surah dan sebagainya, kemudian rukuk, kata Nabi,
hatta tatma'inna raki'an, sampai rukukmu itu ada tumakninah di dalamnya, begitu. Summarfa' hatta tastawiya qa'iman, kemudian bangun i'tidal, kalau kita bangun dari rukuk, hatta tastawiya qa'iman, sampai tegakmu itu betul-betul lurus, kata Rasulullah. Kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan, setelah i'tidal sujud kau, kata Rasulullah, dengan betul-betul ada tumakninah di dalam sujudmu. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujudmu, duduklah betul-betul sampai ada tumakninah di dalam dudukmu, kata Rasulullah. Summaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah semua itu yang aku bilang tadi, kata Rasulullah, di seluruh solat-solatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, summarfa' hatta tastawiya qa'iman, kemudian bangkit lagi sampai berdiri yang lurus, yakni maksudnya minas sajdatis tsaniyah, untuk bangkit rakaat kedua. Nah, artinya sama. Kalau udah bangkit rakaat kedua, kayak tadi lagi, berdiri yang lurus, baca surah yang mudah-mudah, begitu. Itu diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita simak kenapa sampai berulang-ulang Nabi menyuruh pemuda ini untuk mengulangi solatnya, bahkan terulang sampai 3 kali, sampai orang itu nyadar kalau solatnya itu tidak baik, tidak sempurna, baru meminta ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa sebabnya nih. Anna rajulan. Nah, sebelumnya kita cari tahu siapa nih orang yang disuruh balik-balik solat sama Nabi ini, siapa? Huwa mubahamun lam yusamma, di dalam riwayat tidak disebutkan namanya. Wala yaqdah dzalika fi sihhatil hadis, namun meskipun tidak ada siapa nama pria ini, tidak mengurangi kesahihan hadis ini, kata beliau. Kata Abu Said Muhammad bin Ali al-Maliki, liwurudi dzalika fil matani dunal isnad, meskipun riwayat yang seperti itu di dalam matannya tanpa ada sanad, artinya hadisnya tetap sahih. Waqil, nah namun ada riwayat lain yang mengatakan huwa, laki-laki itu yang disuruh ulang sama Nabi namanya Khalad bin Rafi'. Namanya adalah Khalad ibn Rafi'. Nah, itu nama orang yang disuruh Nabi ulang solat sampai 3 kali. Tapi qil, kalau udah qil itu biasanya pendapat yang lemah. Wa qauluhu, nah kemudian di dalam riwayat hadis tadi ada lafaz fi nahiyatil masjid. Apa nahiyatil masjid? Di sini keterangannya aijanibil masjid an-nabawi. Jadi memang posisi duduk Nabi itu posisi samping Masjid Nabawi saat itu. Masjid Nabawi dulu sama sekarang beda ya Pak Bu. Kalau dulu itu memang ya macam-macam, mungkin masjid kita nih enggak besar-besar amat begitu. Nah, kalau yang sekarang besar, lebar, luas, jangan digambarkan yang sekarang. Tidak mungkin Nabi duduknya di pinggir, orangnya sholat di dalam. Nah, begitu. Kemudian wahasil hadzal hadis. Nah, jadi kesimpulan hadis ini, isinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa Nabi ngulang sampai 3 kali orang itu disuruh sholat? Annan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahidun min dalikar rajul al-musalli. Nabi itu memperhatikan dari awal orang itu sholat sampai dia selesai. Jadi diperhatikan sama Nabi. Masya Allah Pak Bu ya. Kalau kita senang betul diperhatikan sama Nabi ketika sholat, diperhatikan oleh Rasulullah. Walaupun salah sholatnya, termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Salah satu orang yang diperhatikan oleh Nabi. Annahu, bahwasannya orang tadi itu, laki-laki tadi itu, kenapa disuruh ulang terus sama Nabi? Lam yatimmu arkanas shalah. Dia tidak sempurna melakukan rukun-rukun salat. Jadi ini penting Pak Bu, rukun-rukun salat harus kita pahami. Kalau misalkan di kajian ini tak terbahas, mungkin di kajian ustadz-ustadz yang lain ndak ada juga, keluarkanlah duit, kita beli buku untuk mencari tahu apa rukun-rukun sholat. Kenapa? Rukun sholat itu wajib kita lakukan dalam sholat. Luangkan waktu kita. Fasolatuhu batilah, ini dia.
Gara-gara rukun solat tak sempurna, maka Nabi suruh mengulangi karena solat dia batal. Fa'arja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat yusalli wa huwa la yazal yusi wa yunqisu tuma'ninata. Nah, jadi Nabi menyuruh dia ngulang itu sampai 3 kali, kemudian dia ngulang lagi, ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga diulangi, tapi dia ngulang itu tidak ada perubahan. Artinya la yazal yusi, masih solat yang dia ulang itu masih sama, salah. Wa yanqusut tuma'ninah, dan tidak ada tuma'ninah di dalamnya. Ini hati-hati Pak Bu, yang saya bilang tadi, solat jangan kayak orang mau salto, gelebak-gelebuk berdiri. Harus ada tuma'ninah. Ini langsung Nabi yang memberitahu. Nah, jadi selain rukunnya tak ada, tuma'ninahnya pun tak ada. Selain rukunnya tak ada, tuma'ninahnya pun tak ada. Itu yang membuat Nabi menyuruh orang tersebut mengulangi sholatnya. Falamma amarahu aidon. Nah, ketika Nabi nyuruh lagi yang ketiga tadi itu, bi an yusalli, untuk dia sholat, walam ya'rif ar-rajul ma'abahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Meskipun diulang lagi yang ketiga, masih juga sama, dan dia belum menyadari apa kesalahan dia, begitu. Jadi yang dikira pemuda tadi disuruh ulang itu, mungkin bagi Rasulullah, ya, menurut dia mungkin Rasulullah itu tak melihat secara keseluruhan. Diulangi untuk kedua, diulangi lagi sampai ketiga, begitu. Maka sampai yang ketiga barulah pemuda itu aqarra bijahlihi, dia mengakui atas ketidaktahuannya. Makanya di dalam hadis tadi dia bilang, ya Rasulullah, alimni, ajarkan aku. Nah, fa'tadhara an dzalika. Kemudian tidak hanya itu Pak Bu. Nah, ini jadi pelajaran sama kita-kita. Dia tidak hanya mengakui kalau dia tidak paham kepada Rasulullah, dia juga fa'tadhara an dzalik, meminta maaf dulu sama Rasulullah. Mohon maaf nih Rasulullah, yang benar nih macam mana, tolong kasih tahu saya, begitu. Tapi bedanya kita ini zaman sekarang, hadis sudah ada, contoh ada, diingatkan orang kita pula ngamuk. Ditegur orang langsung tak ada ke masjid lagi, gara-gara ditegur sama orang. Ini hal yang biasa, kesalahan-kesalahan biasa terjadi di zaman Rasulullah, begitu. Ini kadang maaf na'udzubillah, kadang kita ada manggil ustadz-ustadz dari luar, begitu ya. Begitu beliau membetulkan mungkin bacaan kita, atau beliau memberitahu kita yang benar sesuai hadis. Nah, itu kadang membuat kita menolak, akhirnya tidak sholat lagi di masjid itu. Jangan gara-gara satu kata, dua kata membuat kita malah jauh dari Allah. Maka ketahuilah kalau yang seperti itu hasutan dari syaitan. Yang tidak suka dekat kepada Allah cuma satu makhluk. Siapa? Syaitan. Yang menjauh dari Allah siapa? Syaitan. Jadi jangan mau terperdaya Pak Bu. Siapapun dia, selama yang dia beritahu kita itu benar, betul, terimalah. Bahkan kita harus berterima kasih. Ini Rasulullah ajarkan, sahabat Nabi juga mengajarkan. Beginilah pendidikan Nabi kepada para sahabatnya. Nah, ini jadi pelajaran sama kita. Jangan kita yang ngamuk, dikasih tahu kita yang ngamuk, merajuk. Ini kan parah. Tidak mau datang ke masjid. Jangan begitu. Kemudian fa'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi ajarkan dia at-tariqata, cara al-mithli, sebagaimana Nabi salat fi ada'is shalah, ketika Nabi melakukan salat. Artinya orang yang tadi dianggap salah itu bagi kita adalah orang yang ketika itu menjadi solatnya paling mirip dengan Rasulullah. Kenapa? Dia langsung diajarkan oleh Nabi bagaimana cara solat. Bayangkan itu Pak, bisa jadi juga kita seperti itu. Ditegur sama orang, ditegur sama ustadz atau siapapun dia. Ketika kita dengarkan, bisa jadi saat itu kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan merasa teguran orang itu selalu keburukan untuk kita, tidak.
Terkadang teguran orang itu membawa kebaikan dalam diri kita. Kenapa? Hakikatnya hidayah tidak langsung Allah yang ngasih. Ini hidayah. Tidak. Allah akan berikan perantara dalam hidup kita. Ketika kita niat pengen jadi orang baik, Allah akan hadirkan orang-orang baik untuk dekat kepada kita. Jangan pernah menganggap teguran, ya, sapaan yang membuat kita itu tidak senang dengan hal-hal tersebut. Nah, ini jadi pelajaran Pak Bu ya. Kemudian bimura'ati arkaniha, tidak hanya bagaimana Nabi sholat, Nabi juga memberitahu bagaimana cara melaksanakan rukun-rukun sholat tersebut. Wa ada'i syurutiha, begitu juga melaksanakan syarat-syarat dalam sholat Nabi ajarkan. Wal muhafazati 'alal khusyu' fiha, dan cara menjaga khusyuk ketika dalam sholat. Ini mahal Pak Bu. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Ali saja mengatakan, aku itu pernah khusyuk hanya ketika di rakaat terakhir, kata beliau. Khusyuknya Sayyidina Ali itu pernah ketika hanya di rakaat terakhir dalam sholat beliau. Kita nih yang bukan Sayyidina Ali merasa paling khusyuk sholat ya. Na'udzubillah. Sayyidina Ali mengatakan begitu. Artinya apa? Menggambarkan betapa sulitnya khusyuk kepada Allah ketika sholat. Nah, terkait khusyuk nanti di bawah-bawahnya ada. Kemudian wal i'tina bi tuma'ninah hina talabbus biha, dan termasuk Rasulullah itu sangat perhatian dengan yang namanya tuma'ninah di dalam sholat. Ini mohon diperhatikan Pak Bu, ini karena terkait dengan sholat kita bersama. Jangan sampai sholat kita tak ada tuma'ninah. Nabi perhatikan dalam hadis ini. Di dalam pendapat ulama, minimalnya tuma'ninah itu dengan kadar mengucap subhanallah. Nah, itu kadar tuma'ninah. Artinya misal kita habis baca surah mau ruku', Allahu Akbar. Kadar tuma'ninah kita itu dengan mengucap subhanallah. Nah, itu kadar tuma'ninah baru bangkit. Jadi tidak ada istilah orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan subhanallah pun belum. Baru dah Allahu Akbar. Nah, jangan seperti itu. Ini mohon dimengerti Pak Bu ya. Ini paling penting, karena memang terkait urusan sholat ini adalah urusan penentu amal-amal kita yang lain. Ya. Dalam kitab-kitab diantaranya kitab Minhajus Sawi dikatakan bahwasannya qala arifun, para orang-orang arif itu pernah berkata, apa kata beliau-beliau? Amalul qalil, amal ibadah yang sedikit, ma'a ihsan khairun minat taksir bila ihsan. Jadi kata beliau, biarpun amalan yang sedikit tapi di dalamnya ada kesempurnaan, itu jauh lebih baik daripada banyak amalan, banyak bacaan tapi tak ada yang sempurna. Artinya apa? Kita tidak usah mikirkan dulu yang lain-lain. Solat kita nih tak usah mikirkan solat jenis-jenis solat yang lain dulu. Solat yang wajib kita perhatikan dulu. Seperti apa solat wajib kita kepada Allah. Nah itu, jangan sampai ada kerusakan dan kecacatan di dalamnya. Kemudian wal bu'du an waswasi syaitan. Nah, Nabi juga mengajarkan kepada laki-laki tadi untuk menjauh dari yang namanya waswas, gangguan dari syaitan. Bayangkan Pak Bu, luar biasa. Gara-gara nanya sekali sama Rasulullah, Rasulullah kasih seluruh resep di dalam sholat. Subhanallah. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, i'tina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian khusus Nabi kepada apa? Bis sholah, dengan sholat, wa itmamiha, dan juga menyempurnakan sholat. Subhanallah, sangat perhatian Nabi soal sholat, sampai sedetail itu mengajarkan. Wa fi'lin, dan juga dengan gerakan sholat tersebut. Wasailuha, dan juga dengan orang yang bertanya tadi. Siapa? Laki-laki tadi. Bentuk perhatian Rasulullah kepada beliau.
Nas'alullahu an yuwaffiqana lidzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik juga mendapatkan solat seperti itu. Ini beliau mendoakan kita juga di dalam kitab. Kemudian insyaallah hadis terakhir pada malam hari ini, wa anil ahwas an Abi Dzar radhiyallahu an, diceritakan dari sahabat Nabi Ahwas, diceritakan juga dari Abi Dzar, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalullahu muqbilan, Allah itu selalu menghadap alal abdi, kepada hambanya, fi salatihi, di dalam solatnya, malam yaltafit, selama dia tidak nolah-noleh, tidak bergerak ini bergerak itu, begitu maknanya. Fa idza sarafa wajhahu, maka ketika dia berpaling, wajahnya tidak khusyuk, ya, hatinya tidak fokus kepada Allah, in sarafa anhu, maka Allah pun saat itu berpaling darinya. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Daud, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya beliau, wal Hakim, dan Imam Hakim, was-sahhahahu, Imam Hakim juga mensahihkan hadis ini. Nah, dari hadis ini menunjukkan Pak Bu, ketika kita khusyuk di dalam solat, artinya ada perhatian khusus dari Allah kepada kita. Ketika kita khusyuk di dalam solat, ada perhatian khusus dari Allah kepada kita. Mari kita lihat hadisnya. La yazalullahu muqbilan alal abdi ay musalli. Jadi Allah itu selalu memperhatikan orang yang solat ketika dia solat. Fi solatihi, dalam solatnya, ay fi halit talabbus biha, ketika dalam solatnya. Wa qauluhu ma lam yaltafit, apa yang dimaksud dengan tidak tolah-toleh? Ay yataharrak, selama dia tidak bergerak di dalam solatnya, selama dia tidak menggerakkan fokus hatinya selain kepada Allah. Wa qauluhu, kemudian lafaz fa idza sarafa wajhuhu, maka apabila ketika dia mengubah wajahnya, mengubah fokus hatinya, ay ghayyarahu an maudhi'is sujud, dia merubah tempat sujudnya tadi, artinya hilang fokusnya. Walam yuqbil ala ma yanbaghi lahul iqbal alaih, dan dia sudah tidak menghadap dengan apa yang seharusnya dihadap. Dia tidak memikirkan lagi apa yang seharusnya saat itu dia pikirkan. Dia tidak fokus kepada sesuatu yang harus dia fokuskan. Begitu. Nah, saat itu Allah pun berpaling darinya. Wal makna, makanya makna di dalam hadis ini, anna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yuwaswisu lil musalli, syaitan itu selalu mengganggu orang yang sedang sholat. Sampai kapan? Hatta tada'afu khasyatahu, sampai lemah yang namanya rasa takut orang tersebut kepada Allah. Kita kalau sholat Pak Bu, itu betul-betul dalam hati kita harus ada rasa takut kepada Allah. Tapi tugas syaitan saat itu menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya kalau kita dalam solat tak ada rasa takut kepada Allah, maka saat itu misi syaitan berhasil. Kemudian wa yazulu khusyu'ahu, tidak hanya menghilangkan rasa takut, juga menghilangkan kekhusyuan kita dalam solat. Makanya jangan heran Pak Bu, benda yang di luar solat kita tak ada ingat, dalam solat kita bisa ingat. Itu dibantu ingat sama syaitan. Sesuatu yang kita lupa di luar solat, tapi tiba-tiba begitu Allahu Akbar, ingat semuanya. Yakini itu bukan karena kita orang yang cerdas, tapi ada yang lebih cerdas, yaitu syaitan. Itu cara syaitan menipu kita dalam solat Pak Bu. Yang tadinya khusyuk, udah betul-betul Allahu Akbar, dalam hatinya Allah Maha Besar, Allah yang Maha Luar Biasa. Baru imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, keingat kemana-mana. Ingat dapur, ingat kamar, ingat kantor, ingat dagangan, ingat ini, ingat itu semua. Nah, itu adalah usaha dan upaya dari syaitan untuk melalaikan kita ingat saat sholat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, fayansa mauqifuhu
al-muqaddas baina yaday bari'uhu, maka saat itu sudah jelaslah hilang atau lupa. Saat itu kita sedang menghadap di tempat yang suci, sedang menghadap sang pencipta kita, yaitu Allah. Maka kalau udah kayak gitu pasti lupa, Pak Bu. Kalau kita dah ingat urusan kita, ingat dagangan kita, ingat ini itu kita, udah pasti kita tak ingat Allah saat itu. Terus kemudian kalau udah lupa sama Allah, apa yang kita lakukan? Fayataharraka bi atrafihi, maka tidak sedikit orang kalau udah ndak khusyuk dalam solat mulai bergerak. Entah apa-apa semua bergerak. Gatal lah, garuk lah, baca sarung orang lah, mangga, gajah duduk dibacain semua. Itu yang terjadi. Betul tak nih Pak? Betul Bu ya? Itu gangguan dari syaitan. Kemudian kalau kita udah berbuat seperti itu, hati kita tah kemana-mana, pikiran kita mikir kemana-mana, fayaghdaballahu alaih, saat itulah Allah murka kepada kita. Maka enggak heran dalam riwayat ada dikatakan ada orang nanti ahli ibadah datang ngadap Allah di hari pembalasan, nagih, ya Allah aku sering solat, mana pahala solatku? Maka Allah lemparin semua, nih solatmu kata Allah, ini puasamu ambil nih. Artinya enggak ada yang diterima sama Allah. Bagaimana mau diterima solat kita ketika kita solat hati kemana-mana, pikiran kemana-mana? Allah marah ketika itu. Ba'da an kana mutajallian alaihi bi ihsanihi, maka setelah ya yang merasuki, yang menyerupai, yang menipu kita tadi ketika dalam solat kita tertipu dengan godaan-godaan, bisikan-bisikan tadi, bi ihsanihi, seakan-akan itu baik padahal itu dari syaitan, fala yakunu lahu min salatihi, maka tidak ada yang dia dapat di dalam solatnya illa ma aqala minha, kecuali apa tadi semua yang terlintas di pikirannya, yang terlintas di hatinya, yang terbaca oleh matanya dari merek-merek sarung tadi itu, itulah yang dia dapat. Asli tidak ada dapat pahala solat sama sekali kalau kita kehilangan kekhusyuan kita di dalam solat. Makanya Pak Bu, mari sama-sama saya sampaikan nih, termasuk saya mengajak diri saya sendiri, ayo berusaha dalam solat kita khusyuk. Kita ni katakanlah 24 jam Pak Bu, ya, porsi ibadah kalau dikali-kalikan, porsi ibadah kita mungkin ya tidak seberapa dengan porsi kerja kita, masih kalah dengan porsi tidur siang kita. Kalau dijumlahkan dari maghrib, subuhnya, zuhur, asarnya, isyaknya, paling berapa? 1 jam mungkin agak dekat-dekat 2 jam begitulah maksimalnya itu kalau dikumpulkan waktunya. Sisanya kita ngapain? Kerja, tidur, makan, senang-senang, hura-hura. Untung-untung kalau hati kita di luar sholat ingat sama Allah. Yang jadi masalah ini sekarang, kita nih jangankan di luar sholat, dalam sholat pun kita lalai dari Allah. Itu yang jadi masalah. Makanya ayo sama-sama minimal kalau udah waktu sholat fokuskan hati. Makanya jangan pernah salahkan kenapa ada anjuran matikan handphone saat sholat, biar tak ngacau kita. Karena ketika HP bunyi itu bisa jadi juga godaan dari syaitan. Oh berarti yang nelpon kita syaitan nih Ustaz? Bukan. Termasuk gangguan itu, gangguannya itu. Nah, ini mohon sama-sama Pak Bu, saya mengajak diri sendiri juga pribadi, mari sama-sama kita timbulkan kekhusyuan di dalam sholat kita semaksimal mungkin, semampu mungkin. Jangan sampai sama sekali dalam sholat tuh tidak ada khusyuk, dari awal takbir sampai salam tidak ada khusyuk. Apa nanti yang mau kita banggakan kepada Allah? Mau masuk surga dengan amalan sholat kita? Di mananya mau kita banggakan? Khusyuknya tidak ada, fokusnya tidak ada. Di luar sholat sibuk dengan urusan dunia, dunia yang dikejar, perilaku dunia semua. Ketika sholat, ayo sama-sama kita fokuskan diri hanya untuk menghadap Allah. Persembahkan waktu saat sholat, betul-betul merasa dihadapkan diri kepada Allah. Di luar sholat udahlah, terserahlah.
Minimal dalam sholat dulu Pak Bu. Urusan di luar sholat itu mungkin nilai plus untuk kita semua. Tapi mari mudah-mudahan dengan ada majelis taklim seperti ini makin merubah kualitas sholat kita kepada Allah. Tiap sholat kita khusyuk. Jangan ada fikir ini, fikir itu, kosongkan semua pikiran. Makanya dianjurkan Pak Bu, setiap sebelum memulai sholat kita dianjurkan baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, itu dianjurkan. Ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Biar kita dijaga oleh Allah ketika sholat. Karena kalau kita mau tahu nih Pak Bu, setan itu menggoda paling kuat justru dalam sholat ketimbang di luar sholat. Kalau di luar sholat bahkan banyak setan yang pengangguran. Mungkin sesama setan ngomong, kau ndak goda dia. Biarlah, dia udah maksiat seorang. Tak perlu aku goda, udah maksiat, kata setan. Nah tapi kalau yang dalam sholat ini kerja keras, kalau nampak setan tuh berkeringat dia goda kita. Ketawa lah, pikirkan inilah, itulah. Itu yang kita lawan. Kenapa? Saat itu memang tempat kita fokus untuk ingat kepada Allah. Nah, jadi ini Pak Bu ya, minimal dalam sholat kita bersama, mari kita jaga kekhusyuan di dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua, khususnya sholat kita yang kita selalu laksanakan 5 waktu, terlebih-lebih selalu berjamaah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin dari Bapak, Ibu. Kalau tidak ada saya tutup. Ya Pak, Ustaz, silahkan. Sholat dan juga biasa kondisi saya balik kampung juga sih. Kondisi mungkin kalau kita sudah terbiasa di kota ini kan sholat agak mungkin istilah kita bisa tenang gitu kan. Tapi kadang-kadang ada itu suatu tempat itu agak cepat gitu. Jadi kadang yang kita bisa contoh misalnya sama mandi, yang dengan kopi bisa 3 kali. Kadang kita baru sekali itu udah ada apa udah. Iya. Jadi sampai kemarin tuh abang imam saya tuh sampai merajuk balik lagi, mau maju lagi. Jadi saya khawatirkan ini nanti kalau dia mau maju, dia dosa kan. Tapi imamnya juga apakah punya itu juga gitu. Nah, berarti itu terkait dengan sholat jamaah ya Ustaz ya. Nah, ini udah azan. Saya jawab sebentar. Nah, inilah pentingnya imam-imam masjid Ustaz ya, untuk kita pahami bersama, untuk para imam, untuk minimal mengira-ngirakan kadar bacaan-bacaan di dalam sholat kita, mengira-ngirakan bacaan-bacaan ruku sujud kita, agar apa? Makmum kita juga bisa mengikuti sholat bersama kita. Jangan buru-buru ketika jadi imam, kondisikan makmum di belakang. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Rasulullah namanya Muaz, "Atakuna fattanan ya Muaz, apakah kau mau buat fitnah ya Muaz?" Kenapa? Saat itu Muaz pernah jadi imam sholat, baca surahnya panjang-panjang, sementara di belakang makmumnya orang yang udah tua-tua, bergegar lutut sholat sama Muaz nih. Nah, jadi Rasulullah bilang, "Atakuna fattanan ya Muaz, ente mau buat fitnah seperti ini." Nah, artinya apa? Baru Rasulullah bilang, "Iqra' ma tayassara minal Qur'an." Baca yang ringan-ringan, yang mudah-mudah untuk makmum. Jadi yang imam ini juga mengkondisikan, lihat, makmum ini siapa? Anak-anak muda, anak-anak pesantren. Tak apa-apa panjang-panjang ayatnya. Nah, begitu, itu gambarannya Ustaz. Jadi ini tugasnya imam. Harus memperhatikan bagaimana agar makmum ini juga mengikuti sholatnya, khusyuk di dalam sholatnya, begitu. Wallahu a'lam, mungkin begitu Ustaz ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh ba'diyah, yang belum ba'diyah dulu sebentar. Setelah itu